taklid itu kena doktrin, bahaya doktrin itu. Jangankan yang berbau agama, dulu kalau kita kasih gambaran itu kayak PKI itu, seperti apa mereka membabi buta, membunuh umat Islam, membunuh para ulama, ya, karena doktrin, saudara. Kalau zaman jahiliyah itu, para sahabat kalau mengingat zaman jahiliyah, mereka banyak sekali yang menangis. Pernah satu saat setelah subuh gitu, Rasulullah biasanya duduk sampai duha. Di depan Rasulullah ada seorang sahabat yang nangis nggak berhenti-berhenti, ngukuk nangis, sehingga oleh Nabi dipanggil, ta'al ya rajul, ke sini, ada apa, kenapa? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya ingat di zaman jahiliyah, ketika saya bodoh, ketika saya ini taklid, ketika saya ini terdoktrin oleh agama nenek moyang. Rasulullah, saya nikah lama tidak punya anak, lalu saya suatu saat memiliki anak, lahirlah seorang anak perempuan yang sangat cantik. Saat itu sangat cantik dan pinter anak saya. Ketika anak saya ini sudah mulai besar, ya, umur 6 tahun, 7 tahun, dia sudah berdialog yang baik, saya malu punya anak perempuan. Ini doktrin jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu kalau punya anak perempuan malu, merasa keluarganya itu jatuh, tidak punya martabat. Makanya dalam ayat disebutkan, wa idza busyira ahaduhum bima daraba lirrahman dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau mereka dikasih tahu anaknya yang lahir anak perempuan, yang mereka katakan itu anaknya Allah, wajahnya menjadi hitam, malu. Akhirnya apa? Ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab. Ini contoh taklid, saudara. Contoh orang kalau sudah terdoktrin itu akalnya kebalik. Akalnya kebalik, nggak masuk akal yang dilakukan itu. Ya, kalau dia bertahan membiarkan anaknya hidup, dia merasa hina terus, keluarga yang terhina. Ya, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Atau kalau nggak kuat, mesti anaknya dikubur hidup-hidup, saudara. Kata rajul ini sambil nangis di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita, wahai Rasulullah, ketika saya pulang dari bepergian, saya bilang kepada ibunya, hiasi anakmu paca ono. Jadi mereka itu mau membunuh itu, anak suruh macai, arek wis ayu dipacai. Lah arek iku wis ngerti nek arep dipateni, karena adatnya begitu, nek wis dipacai iku wis arep dipateni. Mau dikubur atau mau dibuang ke ke lubang yang dalam. Ibunya sambil menangis macai anaknya. Kemudian anak itu dibawa, kata dia di dalam perjalanan, ya abi la tudayyi'il amanah, katanya. Anak ini sudah ngerti, sudah mumayyiz. Wahai bapak, jangan kau sia-siakan amanat. Aku adalah amanat untukmu, wahai bapak. Gak peduli. Bapaknya ini namanya orang terdoktrin. Dia sambil ngukuk nangis bercerita ini. Dia gendong anaknya, dia bawa lagi mendekati sumur yang mendekati sumur yang tidak ada banyak orang tahu, ya. Kemudian bapaknya sudah mendekati sumur, anaknya bilang, ya abi la tudayyi'il amanah, jangan kau sia-siakan amanat dari yang maha kuasa. Saya kasihan, saya bertahan sebentar, tapi setelah itu istilahnya akal gila saya karena doktrin itu muncul lagi, wahai Rasulullah. Saya angkat dia, saya lemparkan dia ke dalam sumur. Saya lihat dia kejal-kejal masih teriak-teriak di bawah. Kemudian saya ambil batu besar, saya lempar dia sehingga habis suaranya. Dia nangis bercerita. Setelah dilirik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata juga nangis sampai basah jenggot beliau, menangis mendengar itu. Rasulullah bersumpah, demi Allah, seandainya dalam Islam dibolehkan mengkisos orang yang melakukan pembunuhan di zaman jahiliyah, maka kamu orang pertama yang saya kisos. Kata Rasulullah, saking rasa hati rahmatan lil alamin. Ini saudara, ini yang kita ambil bahwa bahaya sekali doktrin itu.
Doktrin itu cuci otak, itu bahaya sekali. Orang bisa betul-betul kebalik pikirannya. Dan itu saya alami sendiri. Dan teman-teman di Islam Jamaah sampai sekarang seperti itu, saudara. Susah sekali diingatkan. Susah sekali. Dibilang sudah berhenti, Anda jangan mengkafirkan umat Islam yang lain. Itu salah menurut Allah, Rasul, para ulama. Bukan ulama di Indonesia, ulama seluruh dunia nggak membenarkan sejak zaman dulu mengkafirkan sama umat Islam. Tidak peduli, sudah dikasih tahu, Majelis Ulama sudah tahu semua. Bukan kami yang ngasih tahu, semua sudah tahu. Kejaksaan Agung sudah ngerti. Malah mereka, wah inilah pertolongan Allah untuk kami membuktikan bahwa ini kami benar, walaupun mereka tahu nggak berani membubarkan kami, katanya. Ngono lah doktrin itu. Ayo berani mereka itu. Nah, makanya saya ulangi di sini, kita menetapi agama Islam, ya, mengikuti yang datang dari Allah, datang dari Rasulullah, dengan pengertian pemahaman yang benar. Siapa yang bisa menjamin pemahaman yang benar? Para ulama. Ulama yang mana? Semua ngaku ulama. Ulama yang sudah diakui, yang sudah diketahui, sudah masyhur, terkenal dari zaman dulu, dari zaman sahabat, zaman tabi'in, sudah terbukukan itu. Ulama-ulama yang namanya mu'tamad, dijadikan pegangan, ya. Dari sahabat ada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya. Sudah terbukukan di kitab-kitab, sudah ada. Kemudian a'immah fuqaha, imam 4, ya. Bagaimana imam 4? Imam Hanafi, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kemudian imam-imam ahli tafsir, imam-imam ahli hadis, semua sudah ada riwayat hidupnya, kitab-kitabnya sudah ada. Cara memahami Al-Quran dan Sunnah juga sudah, mereka sudah mengungkapkan dan otentik, tercatat. Sampai sana harus ikuti itu. Kalau kita levelnya bukan orang yang meneliti ilmu, ikuti orang yang ulama, ustadz, guru yang konsisten, yang sungguh dengan kitab-kitabnya para ulama yang jelas, ya. Makanya hal seperti ini merupakan nikmat besar dari Allah ketika kita dipertemukan dengan yang namanya ilmu yang benar di dalam Islam ini. Semoga Allah memudahkan kita semua. Cintailah ilmu, cintailah para ulama, senang datang ke majelis pengajian. Itu yang diharapkan agar keislaman kita menjadi sempurna.